Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani HKBP Jatinegara, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ini hari ketiga kita memasuki tahun 2024. Tentunya kita membutuhkan spirit yang baru, sebab kita tidak tahu tantangan apa yang kita hadapi di depan. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita hari ini, karena kita disebutkan anak-anak kesayangan Tuhan. Lihat misalnya, dalam setiap keluarga sering ada istilah anak kesayangan. Bahkan anak kesayangan ini meningkat menjadi anak emas di antara semua anak dalam satu keluarga. Anak kesayangan disebutkan karena dia turut dengan perintah orang tuanya, seturut dengan perintah orang tuanya, dan sifat dan perangainya baik dan dapat diandalkan, selalu dipercaya untuk melakukan hal-hal tertentu. Namun perlu kita ingat, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada efek yang tidak baik ketika dalam satu keluarga misalnya ada julukan atau ada satu anak, misalnya anak yang kesayangan atau anak emas, akan menimbulkan kecemburuan terhadap anak yang lain dan akan menimbulkan kepongahan kepada anak emas atau anak yang kesayangan tersebut. Tetapi perlu diingat, pada dasarnya semua orang tua menyayangi semua anak-anaknya. Namun perlu kita perhatikan, anak kesayangan tidak selamanya benar. Dia juga pernah salah. Terkadang orang tua maupun guru akan memberi hukuman atas perbuatannya. Kalau misalnya kita lihat di sekolah, cara ini merupakan bentuk pembelajaran supaya si anak dapat memperbaiki sikapnya. Meskipun demikian, ketika dihukum, baik pun guru maupun orang tua selalu memaklumi dan memaafkan dia. Hukuman yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua supaya si anak dapat memperbaiki tingkah lakunya ke depannya. Dan itu juga salah satu untuk menepis supaya tidak ada perlakuan yang diskriminatif terhadap anak kesayangan tadi. Jangan mentang-mentang misalnya anak kesayangan lalu tidak ada hukuman atas kesalahannya. Pemirsa Saroha, sama halnya dengan nas ini, yang secara tidak langsung Allah menyebut umatnya sebagai anak kesayangan. Kitalah anaknya itu, anak kesayangan itu. Tepatnya barangkali dalam nas ini kepada salah satu suku bangsa Israel, yaitu suku Efraim. Setiap kali Allah menghardik mereka, di situ Allah akan mengingat mereka. Tuhan selalu terharu apabila hukuman harus diberikan.
sebagai ganjaran dari perbuatan mereka. Hukuman Tuhan atas anak kesayangannya, atas umatnya, atas kita adalah sebuah proses pembelajaran, adalah sebuah proses mendidik supaya umatnya, supaya umat kesayangannya tidak jatuh ke dalam lumpur dosa, supaya tidak diperdayai oleh iblis. Itu maka dilaksanakan atau Tuhan menjatuhkan hukuman. Segala sikap yang jahat akan diganti dengan kasih sayang Allah. Sungguh luar biasa kebesaran hati Tuhan menerima umatnya yang berdosa dan mau bertobat meninggalkan segala tingkah lakunya yang salah di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah kasih Tuhan yang tiada habisnya, kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Oleh karena itu, jauhkan dirimu dari segala keinginan dosa, dari segala tipu daya iblis, supaya kita terhindar dari hukuman. Bahkan sebaliknya, kita layak menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat begitu besar, anugerah Tuhan yang begitu banyak. Demikianlah kita menjadi anak kesayangan Tuhan bila mana kita seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.